Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, pertama-tama yang paling utama seperti biasa senantiasa kita siogianya utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat, kekuatan, istiqomahan, serta insya Allah Allah juga memberikan nikmat pemahaman kepada kita dalam menuntut ilmu. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam. Beliau adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang mendobrak kebatilan dan beliaulah yang menegakkan keadilan, yaitu dengan adanya Islam. Nah, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada sore hari ini insyaallah kita semua akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah studi naskah tafsir. Ya, namun sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi naskah tafsir yaitu Ustaz Taufik Hidayat, dan tentunya yang kami banggakan kepada seluruh jajaran mahasiswa dan mahasiswi pendidikan dasar pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam 4C angkatan 2019. Baik, sebelum itu seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun insya Allah pada sore hari ini akan diisi oleh kedua pemateri kita yaitu Saudara Naga Kunadi dan Budi Chandra akan bahas seputar tafsir Ibnu Katsir. Ya, kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa khususan ala ibadihi alladzi tastafa sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, setelah menghanturkan puji-pujian kepada Allah dan juga setelah menghanturkan salawat serta salam kepada Rasulullah, selanjutnya saya menyampaikan salam takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah studi naskah tafsir yaitu Bapak Al-Ustadz Taufik Hidayat MAG, dan juga kepada teman-teman semua. Kami akan mempresentasikan tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kita mulai saja dari pembahasan ya, bahwa seiring dengan asumsi bahwa tafsir itu bersifat relatif, sehingga mohon maaf ya. Ini share screen bisa dilihat kan? Bisa. Oleh karena itu Al-Quran diasumsikan Al-Quran harus sering ditafsirkan seiring perjalanan atau perubahan dengan perkembangan zaman hari ini. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tafsir Ibnu Katsir. Di kalangan peminat tafsir, ya, di dalam studi ilmu Quran ada dua nama Ibnu Katsir yang terkenal ya. Dua-duanya terkenal. Yang pertama adalah Ibnu Katsir, seorang imam yang 7 yang dalam bidang qiraat Al-Quran, yang nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir dari Al-Makki yang lahir di Mekah tahun 45. Beliau adalah seorang ulama dari generasi tabi'in. Adapun yang akan menjadi bahasan kita hari ini adalah Ibnu Katsir yang memiliki nama lengkap Imaduddin Abul Fida Ismail bin Khatib Syi'ad Syihabuddin Abi Hafs Abu Hafs Amr Ibnu Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ya.
beliau juga memiliki predikat kadang-kadang disebut dengan Al-Busrah atau Al-Dimaski. Hal ini mungkin ketika pada saat itu Busrah itu pernah masuk wilayah Damaskus, sehingga Ibnu Katsir sering juga memiliki predikat sebagai Al-Busrah ya, atau Ad-Dimaski, ya, di mana beliau besar di Damaskus pada saat itu. Kemudian Ibnu Katsir sejak usia 7 tahun, ada juga yang berpendapat menyebut 3 tahun, Ibnu Katsir itu sudah ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia pada saat itu. Kemudian ia diasuh oleh kakaknya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahab di Damaskus. Di sinilah Ibnu Katsir mulai pengembaraan ilmunya dengan banyak bertemu dengan ulama-ulama besar pada saat itu, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Bahauddin Al-Qasimi Al-Asakir. Kemudian ada Ishaq bin Yahya Al-Amidi dan ya, kemudian Ibnu Katsir juga banyak mendalami ilmu-ilmu keislamannya. Selain dalam bidang tafsir, Ibnu Katsir juga sangat menguasai bidang hadis, fikih, dan sejarah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, karir intelektual Ibnu Katsir mulai menanjak setelah ia banyak menduduki jabatan-jabatan penting sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Misalnya dalam bidang hadis, ya, pada tahun 748 Hijriah, Ibnu Katsir menggantikan gurunya Muhammad bin Muhammad Az-Zahabi. Kemudian di Turba Saleh atau lembaga pendidikan, dan pada tahun 756 Hijriah beliau diangkat menjadi kepala Darul Hadis Al-Ashrafiyah, lembaga pendidikan hadis, setelah meninggalnya Hakim Taqiyuddin As-Subki pada tahun 683 sampai 756 Hijriah. Kemudian tahun 768 Hijriah beliau diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus, dan pada akhirnya pada tahun 774 di usia 74 tahun Ibnu Katsir meninggal dunia dan dimakamkan di samping gurunya Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian isi kandungan tafsir. Isi kandungan tafsir Ibnu Taimiyah di sini di dalam PPT bisa dilihat adalah Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, pendeknya ia menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain, kemudian dalam satu ayat itu diungkapkan dengan abstrak atau mutlak, maka pada ayat yang lain akan ada pengikatnya atau muqayyad. Atau pada satu ayat bertemakan umum atau am, maka pada ayat yang lain dikhususkan atau khas. Ibnu Katsir menjadikan rujukan ini berdasarkan sebuah ungkapan bahwa cara yang paling baik dalam penafsiran adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Pada contoh di atas, yaitu misalnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 47, surat Al-Baqarah ayat 210, serta An-Naba ayat 35, Ibnu Katsir menyitir ayat Al-Quran yang lain untuk lebih jelas menafsirkannya. Ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, Ibnu Katsir menjadikan sunnah sebagai referensi kedua dalam penafsiran. Bahkan dalam hal ini Ibnu Katsir tidak tanggung-tanggung untuk menafsirkan satu ayat dengan berpuluh-puluh hadis, bahkan mencapai 50 hadis. Kasus ini bisa dilihat dalam penafsiran surat Al-Isra
Adapun pada contoh di atas terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 210. Kemudian yang ketiga itu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Ibnu Katsir berkata, jika kamu tidak mendapati tafsir dari satu ayat Al-Quran dan Sunnah, maka jadikanlah para sahabat sebagai rujukannya. Karena para sahabat adalah orang yang adil dan mereka sangat mengetahui kondisi serta keadaan turunnya ayat. Ini menjadikan konsep ini berdasarkan beberapa riwayat. Ya, di antaranya riwayat di atas perkataan Ibnu Mas'ud, yaitu demi Allah, tidak suatu ayat turun kecuali aku tahu bagi siapa ayat itu diturunkan dan di mana turunnya. Dan jika ada seseorang yang lebih mengetahui dariku mengetahui kitab Allah, pastilah aku akan mendatanginya. Juga riwayat yang lain mengenai didoakannya Ibnu Abbas oleh Rasulullah, ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas dalam agama, maka serta ajarkanlah takwil kepadanya. Kita dapat melihat pada surat An-Naba ayat ke-31, beliau menukil perkataan Ibnu Abbas. Yang kemudian yang keempat, menafsirkan dengan perkataan tabi'in. Cara ini adalah cara yang paling akhir dalam cara menafsirkan Al-Quran dengan metode bil maksur. Ibnu Katsir merujuk akan metode ini karena banyak para ulama tafsir yang melakukannya. Artinya banyak ulama tabi'in yang menjadikan rujukan dalam tafsir seperti perkataan Ibnu Ishaq yang telah menukil dari Mujahid, beliau memperlihatkan mushaf beberapa kali kepada Ibnu Abbas dan ia menyetujuinya. Sufyan al-Tsauri berkata, jika Mujahid menafsirkan ayat, cukuplah ia bagimu. Selain Mujahid, diantaranya ada ulama tabi'in adalah Sa'id bin Jabir, Ikrimah, Atha bin Rabah, Hasan al-Basri, Masyruk bin al-Ajdi, Sa'id bin Musayyab, Abu al-Aliyah, Rabi bin Anas, Qatadah, Ad-Dohak bin Muzahim, radhiyallahu anhum. Nanti kita bisa melihatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah metode dengan corak tafsir. Selanjutnya untuk mengetahui metode atau manhaj penafsiran yang ditempuh Ibnu Katsir, terlebih dahulu kita ketemukan pandangan Al-Firmawi yang mengatakan metode penafsiran yang ditempuh para mufasir dibagi menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama itu adalah dengan metode manhaj tahlili, kemudian manhaj ijmali, yang ketiga manhaj muqaran, yang keempat itu adalah manhaj maudu'i. Adapun yang dimaksud dengan manhaj tahlili adalah manhaj ini mufasir menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran secara tartib musaffi dan mengungkapkan seluruh pengertian yang ditujunya dengan meneliti kata per kata, kalimat per kalimat, menyingkap munasabah ayat, dan memanfaatkan bantuan sabab an-nuzul atau asbabul nuzul ya. Kemudian hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in, dan mengungkap petunjuk ayat tersebut. Manhaj tahlili ini memiliki corak dan orientasi yang berbeda-beda sesuai dengan pemikiran dan keahlian para mufasir. Al-Firmawi memilah corak dan orientasi ini ke dalam 7 kategori, yaitu tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, tafsirul sufi, tafsir al-fiqih, tafsirul falsafi, tafsirul ilmi, dan tafsir adab al-ijtimai. Kemudian yang kedua, manhaj ijmali. Dengan manhaj ini mufasir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengupas makna-makna ayat-ayat secara global dengan mengikuti sistematika mushafi yang dalam penjelasannya disertai pula dengan asbabun nuzul, hadis-hadis Nabi, dan riwayat para ulama dengan cara yang ringkas ya, seperti tafsir Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Wajdi, tafsir Al-Wajiz karya Wahba Al-Zuhaili, dan tafsir Al-Jalalain karya
Al-Jalal Al-Mahali, yaitu karya Al-Jalal Al-Mahali dan Jalal As-Suyuti. Kemudian yang ketiga adalah manhaj muqarran. Dengan manhaj ini mufasir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan apa yang ditulis oleh sejumlah mufasir dengan cara mengambil ayat yang terdapat pada suatu ayat di dalam Al-Quran yang diikuti dengan telaahan terhadap pendapat para mufasir tentang ayat itu. Pendapat-pendapat itu kemudian dikomparasikan sedemikian rupa sehingga nampak dengan jelas segi-segi persamaan dan perbedaannya, serta latar belakang pemikiran dan kecenderungan masing-masing mufasir. Kemudian yang keempat adalah manhaj maudu'i, yaitu yang merupakan kelanjutan sistematika maudu'i yang dikemukakan di atas. Dengan manhaj ini, mufasir mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema, tertentu sesuai dengan urutan kronologisnya dengan memperhatikan asbabun nuzul masing-masing ayat, kemudian dilakukan kajian dari berbagai aspek secara utuh. Kemudian diperoleh pandangan Al-Quran yang sempurna mengenai tema itu. Mahmud Syaltut memandang manhaj ini sebagai Thariqah al-Musla. Ya. Demikian studi naskah tafsir sampai bagian C. Kemudian pada poin D akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Budi Chandra. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Naga Kunadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu karya Ibnu Katsir. Ada beberapa karya Ibnu Katsir di sini, yaitu ada dalam bidang sejarah, ada bidang tafsir, ada bidang fikih dan bidang hadis. Nah, karya yang pertama yaitu dalam bidang sejarah. Ibnu Katsir menulis beberapa kitab, antara lain adalah Al-Bidayah wan Nihayah yang terdiri dari 14 jilid, kemudian Al-Fusul fi Sirah al-Rasul, kemudian Tabaqat Asy-Syafi'iyah, kemudian Qasas al-Anbiya, dan Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari ketiga buku tersebut, Al-Bidayah wan Nihayah adalah karya yang monumentalnya dalam bidang sejarah. Kitab ini sampai sekarang masih menjadi kitab rujukan primer dalam kajian sejarah Islam. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada karya Ibnu Katsir itu dalam bidang hadis. Nah, Ibnu Katsir menulis sejumlah kitab, diantaranya yaitu kitab Jami' al-Masanid wal As-Sunan, kemudian Al-Kutub As-Sittah, kemudian At-Takmilah fi Ma'rifat, kemudian As-Siqat wa Ad-Du'afa, dan wa Al-Mujahal dan Al-Mukhtasar. Nah, sebagai ringkas kitab Muqaddimah li Ulum Al-Hadis karya Ibnu, salah satunya, dan Adillah At-Tanbih lil Ulum Al-Hadis. Di samping itu, Ibnu Katsir juga menyarahi kitab Sahih Bukhari yang penyelesaiannya dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang selanjutnya itu ada dalam bidang fikih. Karya Ibnu Katsir dalam bidang fikih ini tidak terselesaikan. Nah, ia berencana untuk membuat sebuah kitab fikih yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tetapi hanya satu bab saja yang mampu diselesaikan, yang mengenai ibadah dalam persoalan haji yang ditulis dalam satu bab. Nah, dalam bidang tafsir, Ibnu Katsir menulis kitab tafsir 30 juz yang berjudul Tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang disebut juga tafsir Ibnu Katsir. Kemudian selanjutnya pemikiran tafsir. Tafsir Ibnu Katsir sangat ilmiah dan kaya dengan referensi yang sulit didapat. Bahkan sekarang ada beberapa jenis referensi yang sudah tidak ada dan sangat sulit dicari. Nah, betapa karya ini kaya dengan ilmu yang menyimpan mutiara-mutiara berharga, karena Ibnu Katsir menjadikan referensi karyanya yang dia ambil dari berbagai disiplin ilmu. Baik itu tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu-ilmu hadis, lughah, sejarah, fikih, usul fikih, bahkan geografi. Nah,
Dari hasil penelitian, tafsir Ibnu Katsir menjadikan rujukannya tidak kurang dari 241 referensi yang terkumpul dari berbagai disiplin ilmu. Nah, dalam hal ini Rasyid Ridho berkomentar, tafsir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar pada riwayat-riwayat dari para mufassir salaf, menjelaskan mana-mana ayat yang hukumnya menjauhi pembahasan masalah i'rab dan cabang-cabang balaghah yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufassirin, menghindar dari pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Al-Quran secara umum atau hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus. Imam Suyuti berkata mengenai tafsir Ibnu Katsir ini, lam yu'laf ala namtihi misluhu, belum pernah ada kitab tafsir yang semisal dengannya. Kemudian karakter karya seorang tidak akan bisa dilepaskan dari kecondongan minat orang tersebut. Kira-kira seperti itu jugalah tafsir Ibnu Katsir. Sosok Ibnu Katsir yang condong kepada keabsahan Turat telah ikut mewarnai karyanya. Begitu juga hal ini tidak bisa lepas dari kondisi zaman saat itu. Perhelatan aliran pemikiran pada abad ke-7 sampai abad ke-8 Hijrah memang sudah kompleks. Artinya telah banyak aliran pemikiran yang telah ikut mewarnai karakter seseorang. Pemahaman yang orisinil untuk mempertahankan keautentikan Al-Quran dan Sunnah terus dijaga. Nah, inilah sebagai perwarnaan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Selain itu, kelompok-kelompok yang mengagungkan akal secara berlebihan dan thariqah-thariqah sufiah telah beredar luas di saat itu. Nah, Islam telah berkembang pesat dan banyak agamawan yang masuk ke dalam Islam. Hal ini ikut pula mempengaruhi sekaligus mewarnai perkembangan wawasan pemikiran. Ibnu Katsir yang telah tersibgoh dengan pola pikir gurunya yaitu Ibnu Taimiyah sangat terwarnai dalam metode karya-karyanya, sehingga dengan jujur ia berkata bahwa metode tafsir yang dia gunakan persis sealur dan sejalur dengan gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa tafsir Ibnu Katsir telah menjadi rujukan kategori tafsir bil ma'thur. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah serta latar belakang kitab tafsir. Pada umumnya para penulis sejarah menafsirkan Al-Quran menyebut kitab tafsir karya Ibnu Katsir ini dengan sebutan tafsir Al-Quran Al-Azim. Sebagai bukti, Az-Zahabi dalam salah satu kitabnya menulis tafsir Ibnu Katsir dengan judul Tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Musamma Tafsir Al-Quran Al-Azim. Bahkan Muhammad Ali As-Sabuni dalam mukhtasarnya menyebut dengan jelas waqad wada'a tafsirul kitab al-karim samahu tafsirul Quran al-azim. Berdasarkan pernyataan dua tokoh tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebutan tafsir Al-Quran Al-Azim diberikan oleh Ibnu Katsir. Akan tetapi sangat disayangkan, baik Az-Zahabi maupun As-Sabuni tidak mencantumkan sumber-sumber utama yang autentik sebagai rujukan, sehingga memunculkan keraguan di kalangan pengamat tafsir. Hal ini mengingat, pertama, Ibnu Katsir baik dalam kitab tafsirnya maupun tarikhnya tidak menyebut penamaan kitab tafsir yang ditulisnya. Hal ini berbeda dengan tradisi para penulis kitab lain yang selalu menyebutkan dalam mukaddimahnya nama kitab yang ditulisnya. Bahkan dalam tradisi penulisan kitab klasik, pemilihan nama suatu kitab begitu penting. Tetapi tradisi semacam ini agaknya tidak diikuti oleh Ibnu Katsir dalam kaitan dengan penulisan kitab tafsirnya. Kemudian yang kedua, tidak satu pun dari kitab-kitab biografi yang disusun para ulama klasik mencantumkan nama kitab tersebut. Berbeda dengan penyebutan karya-karya Ibnu Katsir lain yang menyebutkan secara lengkap namanya. Sementara penyebutan karya Ibnu Katsir dalam bidang tafsir ini hanya datang dalam bentuk global saja. Sedemikian jauh pernyataan yang relatif lugas diberikan oleh Ibnu Tagri Bardi dengan kata-kata qultu wa man musannafatahu tafsirul Quran al-Karim fi ashri majaladat
Namun demikian, penyebutan Tagri Bardi ini belum memberikan kepastian apakah tafsir Al-Quran Al-Karim ini merupakan nama kitab Ibnu Katsir ataukah kalimat biasa saja tanpa mengandung makna. Nah, jika memang benar sebutan kitab itu, maka nama ini berbeda dengan nama yang populer di kalangan para ulama. Ketiga, tidak semua kitab tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan muncul dengan judul yang populer itu. Nah, karena tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan dengan judul Tafsir Ibnu Katsir, demikian pula A.M. Syakir dalam pendahuluannya ikhtisarnya Umdah Al-Tafsir sama sekali tidak menyebut nama tersebut. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa penyebutan nama kitab Ibnu Katsir muncul pada masa awal abad ke-20. Sehingga ada kemungkinan judul kitab tafsir Ibnu Katsir tersebut diberikan oleh penulis manuskrip atau khatat, atau bahkan tidak mustahil diberikan oleh penerbit kitab tersebut. Nah, memang betul Ibnu Katsir berkemungkinan juga memberikan judul kitabnya itu, apalagi kitab ini merupakan salah satu karya besarnya, tetapi belum terlacak dari sumber aslinya. Oleh karena itu, selama penyebutan yang sudah populer itu belum didapatkan secara otentik, maka tidak ada keharusan untuk menerima begitu saja penyebutan kitab Ibnu Katsir tersebut. Nah, namun demikian, terlepas dari berbagai kemungkinan dalam mendiskusikan penyebutan kitab tafsir tersebut, sama sekali tidak menyentuh esensi dari kitab tafsir itu sendiri, karena produk-produk penafsiran Ibnu Katsir secara utuh dan orisinal dalam kitab tafsirnya. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke ininya ya, tafsir Ibnu Katsirnya. Sini jelas nggak? Kebaca nggak? Kurang jelas ya? Jelas nggak kok di sini kok? Ini di share screen. Kurang deket ya, Chan. Maaf. Coba ambil yang PDF yang udah dibentuk scanner itu. Mungkin itu bisa lebih. Bentar. Aduh, lemot lagi sini. Ada yang bantu share screen dong, sinyalnya lemot banget ini bukanya. Coba. Udah kelihatan kan? Belum. Masih belum? Udah. Ini bacanya dari mana? Antum mau baca duluan kok? Apa Ana dulu? Duluannya coba. Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو Suaranya kejauhan. Suaranya. Suaranya jauh. Tes. Ada nggak? Kecil. Bentar. Jadi kecil. Pengaruh hujan kali. Ya. Di sini hujan gede banget ini. Sana hujan nggak? Di sini belum, Ustaz. Hujan, Sat. Sini panas, Ustaz. Oh, beda-beda ya. Padahal kita satu kelas ini. Mendung, Ustaz, mendung. Wah, di sini hujan gede nih, gede banget. Sinyalnya nih jelek nih. Yang puasa tahun ini mah adem, hujan melulu. Nggak berasa puasa ya. Tahu-tahu udah hari ke-17 aja, Lailatul Qadar nih. Udah malam nuzul Quran. Gimana Chandra? Suaranya menghilang. Masih kedengeran nggak? Kayak sinyalnya jelek. Kecil banget, kecil. Benar. Kecil banget. Mic-nya jangan ditelan, Chan. Kayak di goa ngomongnya. Kayak pengaruh sinyal ini, sinyalnya lemot. Oke. Hah? Apa saya ini dulu? Ya boleh, Papa dulu aja. Kehujanan kali, sinyalnya pada buyar, ambiar, aur-auran kali. Sambil alih dulu ya. Baik, kita mulai dari ayat yang tadi dibacakan Chandra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمر لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة Dzakaro terpisah. Wadzakaro. وذكر أن إنه كما أوجب عليهم فقد أوجب على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة
waliyajtahidu haula'i fi adai hadzal hadzal farada akmilu mimma fa'alahu ulaika kama qala ta'ala likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat al-ayah walihadza qalaha huna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun li'anna as-sawma fihi tazkiyatu lil badani wa tadyiqu limasalika syaitan walihada thabbitu fi sahihain ya ma'syaras sababu man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaju wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijaa thumma bayyana miqdarus sawmi wa annahu laysa fi kulli yawmin li alla yashqa ala nufus fatad'afu an hamlihi wa adaihi bal fi ayyamin ma'dudat. Wa qad kana hadha fi ibtida'il islami yasumuna min kulli shahru salasata min kulli shahrin salasatu ayyam thumma nasikha dhalika nasakha dhalika bi sawmi syahru Ramadan kama sayati bayanuhu wa qad rawa anis siyami kana anna siyaman kana
kana ula kama kana alaihil kana awalan kama kana alaihi umam qablana min kulli syahra salasata ayyam an Mu'adz wa ibnu Mas'ud wa ibnu Abbasin wa Ata wa Qatadah wa Dhahaka ibnu Muzahim wa Zaid lam yazalu hadha masyru'an min zamani Nuhi ila an nasakhallahu dzalika bi siyami syahr Ramadan. Wa qala ibad ibn Mansur anil Hasan Basri, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala na'am wallahu laqad katabas siyam ala kulli ummatin qad khalat kama tamil ayyaman ma'dudah adadan wa kama katabahu alaina syahra kamilan wa ayyaman ma'dudat adada ma'luman. Kemudian warawa Anis Sa'di Sada Anis Sada nahwa warawa Ibnu Abi Hatim min hadits Abi Abdurrahman al Mukri hadatsani Sa'id ibnu Sa'id bin Abi Ayyub hadatsani Abdullah bin Al-Walid an Abi Rabi'ah rajulun min ahlil Madinah an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu Ramadana katabahu Allahu alal umami qablakum fi hadis tawil ikhtasar minhu dhalik wa qala Abu Ja'far ar-Razi anir Rabi'ah ibn Anas amman hadithuhu an ibn Umar qala anzalat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kataba alaihim idza shalla
ahadahumul at-tamatu wana. Wah, udah mulai kesulitan ya Ustaz. Yang mana tuh? Harrama. Idza shalla ahaduhum Idza shalla ahaduhum al al-itmatu kan. Al-itmatu wa nama harrama. wa nama harama alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha. Dan udah ini lembar baru. Tadi apa tadi? Idza shalla ahaduhum al-atma itu di waktu gelap, waktu malam gitu ya. Al-atma wa nama dan tidur, haram alaihi ta'am wa syarab wa nisa ila misliha, maka diharamkan atasnya makan, minum dan bercampur dengan istri dan sejenisnya. Sampai mana? Sampai ayat 185 aja. Sampai pamanka nama ridon udah selesai satu ayat belum itu. La'allakum tattaqun, terus belum ya, belum. Belum. Sampai Sama Ustaz. sama kutiba sampai la'allakum tattaqun aja. Yang Nah, di sampai in kuntum ta'lamun. Nah itu. Kalau yang di PowerPoint-nya panjang ya, itu ya. PowerPoint-nya sampai ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, sampai ini aja loh, sampai khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sampai situ aja tuh. Nah, tadi bacanya. Ya. Ada yang mau terusin? Cuma berdua doang ya? boleh Ustaz, saya Kita Ustaz. baca sama-sama aja ya. Ya. Dari awal. Ya. Dari ayat, langsung dari ayatnya aja ya. Dari ayatnya aja. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183 ya. Ya. Habis itu terus ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, sampai situ dulu ya. Ya, tadi udah dibaca oleh Pak Ustadz Naga. Tafsirnya yaqulu ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala berfirman mukhatiban. Nah, kenapa dibaca mukhatiban? Ini isim fa'il. Kalau mukhataban isim maf'ul. Mukhatiban pelakunya nih. Allah berbicara, ya. Allah yang berbicara mukhatiban. Nah, yang diajak bicara disebutnya mukhatab. Ya, gitu. Jadi yang bicara disebut mukhatib Allah, ya. Yang diajak bicara disebutnya mukhatab. Kan ada domir mutakallim,
ya pembicara, ada dhamir mukhatab, lawan bicara. Nah, dhamir mutakalim tuh ana dan nahnu. Itu orang pertama, pembicara. Orang kedua disebutnya mukhatab. Nah, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna. Nah, itu dhamir mukhatab namanya. Nah, di sini tadi Pak Naga bacanya mukhatab ya. Mukhatib ya. Karena isim fa'il. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman mukhatiban. Nah, berbicara langsung kepada, berbicara lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi seruan puasa itu ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi pakai seruannya sudah khusus. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tuh, jadi yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Berarti orang yang nggak beriman itu nggak wajib puasa gitu ya. Jadi kalau ada orang beriman tapi nggak mau puasa, nah kemungkinannya dua. Kemungkinan dia emang nggak beriman, bukan orang yang beriman ya. Kemungkinan dia nggak dengar gitu, nggak dengar panggilan itu. Ya, umpama ada tukang cendol sama tukang rujak. Nah, kita panggil, Bang cendol. Nah, kira-kira tukang rujak nengok nggak? Nyaut nggak? Enggak kan? Ya, yang nengok ya siapa? Yang kita panggil tukang rujak, tukang cendol. Ya tukang cendol yang nyaut. Yang nyaut panggilan kita tukang cendol. Karena kita manggilnya, Bang cendol gitu. Nah, tukang rujak emang nggak dipanggil, dia lewat aja terus, jalan terus gitu. Nah, begitu juga sama. Diwajibkan puasa nih kepada siapa? Orang yang beriman. Hei orang beriman. Nah, ternyata ada juga yang nggak puasa. Kemungkinan yang nggak puasa tuh dua. Bisa jadi itu bukan orang beriman, ya karena nggak puasa. Atau bisa jadi orang beriman, tapi lagi berhalangan. Atau bisa juga orang beriman, tapi nggak denger. Gitu. Tukang cendol dipanggil, Bang cendol. Nggak mau nyautin juga, nggak mau datang juga. Wah, berarti tukang cendolnya nggak denger itu. Nggak dengar panggilan kita. Nah, Allah memanggil ya berbicara kepada orang-orang mukmin, mukhatabnya orang mukmin. Min hazil ummah, dari umat ini. Umat ini maksudnya kita semua nih, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Min hazil ummah, dari umat ini, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Wa amiron. Nah, ini juga isim fa'il ya. Isim fa'il dari amaro ya'muru fahuwa amirun. Nah, itu. Di sini amiron. Kenapa kok mansub? Tadi juga mukhatiban mansub. Itu kalau dalam kajian nahu, dalam kajian bahasa Arabnya disebutnya hal ya. Disebutnya hal. I'rabnya hal ya. Amiron, memerintah atau menyuruh ya. Lahum, menyuruh mereka bisyam, untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuh. Jadi siam bukan saum ya. Siam, apa siam itu? Puasa itu wa huwal imsaku 'anit ta'am wasyarab wal wiqa'. Boleh dibaca wiqa' atau waqa' boleh juga. Ya. Dari kata waqa'ah, waqa'ah yaqa'u artinya jatuh gitu. Jatuh, tertelungkup ya. Bahasa kita tertelungkup. Wa huwal imsaku, yaitu menahan diri. Jadi arti puasa itu adalah imsak sebetulnya. Ya kalau habis sahur ada imsak, terus sebenarnya udah imsak tuh udah puasa, udah nggak boleh makan minum lagi. Kalau memang pakai istilahnya imsak. Sekarang kan kita istilah imsak masih boleh makan, boleh minum sampai subuh, sampai azan subuh. Padahal arti imsak sendiri itu udah puasa, udah. Cuman emang pengistilahan imsak ini dari dulunya salah sebetulnya tuh. Siapa yang memakai istilah imsak? Lampu kuning sebetulnya emang jeda 10 menit. Kasih prepare 10 menit sebelum azan subuh. Jadi mulai puasanya tuh azan subuh tuh, mulai imsaknya sebetulnya.
Al-imsak, ya ini menahan diri ya dari makanan, ta'am, wasyarab dan minuman, wal waqo atau wiqo. Waqo itu dari kata waqo ya kau artinya jatuh, jatuh tertelungkup, nyungsep. Tapi di sini dimaksudkan ada tengkurap ya. Jatuh telungkup, tengkurap maksudnya adalah bersetubuh dengan istri. Nah, kan tengkurap tuh, nyungsep. Chandra belum paham itu. Chandra sementara tutup kuping dulu boleh. Kalau Salman, Pak Ustadz Naga paham udah. Empok kita ada empok udah pahaman, empok Dahrian. Hadir Pak ya. Hadir empok Iya, rajin. Ustaz. Tapi ada yang belum balik nih. Chandra belum balik itu, belum kupak. Ini istilahnya halus sebetulnya ini. Jadi di sini penafsir siapa nih Ibnu Katsir nggak mau pakai istilah jima dia. Tapi kemarin kita baca di kitab tafsir lain ada pakai istilah jima ya kan? Ya, ini Iya, Ustaz. al-imsaku 'anit ta'am wasyarab wal jima nah gitu. Tapi di sini mufasir yakni Syekh Ibnu Katsir lebih halus dia pakai istilah wal waqa atau wiqa. Jatuh tertelungkup. Nyungsep. Ya jatuhnya ya maksudnya jatuh di badan istri gitu. Jadi nggak boleh imsak. Ya, imsak. Biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Dengan niat yang ikhlas, karena Allah Ta'ala. Ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Lima fihi min zakatin nufus. Karena apa yang ada di dalamnya, maksudnya di dalam ibadah puasa itu ada merupakan proses zakatin nufus. Yani mensucikan diri. Ya, pensucian diri atau mensucikan membersih wa taharatiha dan membersihkannya, wa tanqiyatiha dan mensucikannya. Mensucikannya. Wa tanqiyatiha dan mensucikannya, membersihkannya, mensucikannya tohara, tanqiyah yang bersama, tanqiyah, tazkiyah, tohara, ya. Minal akhlaqir radi'ah. Akhlak itu percampuran, pergaulan ar-radi'ah yang buruk. Ya, percampuran, pergaulan yang buruk, ya. Campur tuh al-khalat, akhlak, ya. Percampuran atau pergaulan yang buruk. Wal akhlak ar-razilah. Wal akhlak ar-razilah dan akhlak budi pekerti yang jelek, yang rendah. Razila itu kalau dilihat di kamus artinya bisa berarti tempat yang sangat rendah. Bahkan di tafsir lain diartikan razila itu tempat yang bisa membawa menjerumus ke neraka. Razila, rendah, akhlak yang rendah, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Wa dzukira dan disebutkan annahu kama aujabahu bahwasanya puasa itu kama sebagaimana aujabahu diwajibkan alaihim atas umat, atas mereka ini maksudnya ya hazil ummah kita nih umat Nabi Muhammad SAW. Faqad aujabahu ala man kana qablahum, dan juga sungguh telah diwajibkan juga ala man kana qablahum atas umat sebelum mereka itu. Falahum fihi uswatun, dan justru pada diri mereka itu ada uswah. Uswah itu tauladan. Ya, ada panutan, ada suri tauladan, ya, contoh yang baik. Waliyajtahidah ulai, dan agar mereka itu semua yajtahidah, berijtihad, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, ya, dalam melaksanakannya fi adai hazal fardo, fi adai hazal fardi, ya, fi ini jadi mudhaf ilaih, maaf. Fi adai hazal fardi, di dalam melaksanakan kewajiban ini, ya, akmala, sesempurna mungkin, sesebaik mungkin, sempurna mungkin, akmal, ya, sempurna, mimma fa'alahu ulaika, daripada apa yang telah dikerjakan oleh mereka, ya, sebelum mereka. Jadi diharapkan kita melaksanakan puasa lebih baik dari yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita.
terdahulu. Maaf sambil sebentar ya, saya keluar dulu sebentar ya, ada perluan sebentar. Nah, silakan dibaca dulu sebentar, saya ada perluan sebentar ya. Sejak zaman Nabi Nuh tuh, ini menurut riwayat dari Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Atta dan Ibnu Qatadah, Ibnu Dhahak bin Muzahim. Nah ini bahwa puasa itu memang sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh sampai Allah mengganti menghapusnya dengan puasa bulan Ramadan gitu. Ya. Waqala Ibad bin Mansur Anil Hasan Al-Bisri. Ibad bin Mansur meriwayatkan dari Hasan Al-Bisri. Boleh Hasan Al-Basri, boleh Hasan Al-Bisri juga boleh bacanya. Saya kayak rawahu Tirmizi, sahabat Nabi ada yang namanya Tirmizi. Bukan sahabat Nabi, perawi hadis ada yang namanya Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi, boleh bacanya. Orangnya dia. Diriwayatkan, ya ayyuhallazina amanu, nah ini ayatnya, ayyaman ma'dudat, sama tadi ayatnya. Faqala, ya. Naam wallahu laqad katabas siyam ala kulli ummatin qad khalat kama katabahu alaina syahran kamilan. Ya benar, tuh. Naam, bahwa Allah telah mewajibkan puasa atas umat-umat qad khalat yang telah masuk, maksudnya yang terdahulu, kama katabahu alaina, sebagaimana Allah wajibkan puasa atas diri kita, bagi kita, syahran kamilan, 1 bulan penuh. Tuh, wa ayyamam ma'dudat, yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan, yakni ada dan ma'lum, hitungan bilangan yang sudah dimaklumi. Waruya Anis Sayyid Nahwihi, dan juga diriwayatkan dari Sayyid Nahwihi yang semisal itu, seperti itu juga, sama riwayatnya. Gimana? Sampai sini dulu ya. Udah mau maghrib nih, udah siap-siap, 5:30 lewat ya. Insya Allah pada kesempatan lain kita sambung lagi. Saya yakin yang perempuan juga pada nyiapin takjil ini. Takutnya ntar takjilnya belum siap, udah datang maghrib. Oke, saya cukupkan dulu aja. Saya kembalikan ke pemakalah. Silakan Akhi Salman, ke moderator. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya untuk tafsir Ibnu Katsir. Silakan untuk pemakalah, mungkin ada penutup, kalimat penutup dan lain sebagainya. Silakan disampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi, segala kelebihan insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua pemakalah pada sore hari ini. Adapun saya pribadi meminta maaf ya selaku moderator apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta, para mahasiswa maupun dosen pengampu. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada dosen pengampu Ustaz Taufik Hidayat atas penyampaiannya, dan terima kasih kepada kedua pemakalah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya live duluan ya, pamit duluan. Mau nyiapin takjil. Monica udah siap takjil tuh. Wah, Cika juga nyiapin, kayaknya keripik tempe nih siap nih. Keripik tempe nih, oke. Silakan kalau masih mau bukber bersama di Dumai ya. Saya live duluan ya, saya pamit duluan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.